pengantar manajemen 2 November 2021. Ini sebenarnya masuknya ke pertemuan ke-6. Hari ini kita akan membahas materi organisasi dan pengorganisasian. Dan juga yang kemarin itu berarti pengambilan keputusan. Jadi sebelum kita masuk ke pengorganisasian, kita bahas terkait dengan pengambilan keputusan terlebih dahulu. Materinya sebelumnya sudah sempat saya share juga di My UCIC dan mungkin ada beberapa yang sudah membaca dan harusnya sih sudah membaca karena kan kuliahnya kita harus belajar gitu ya. Karena udah hampir sebagian masuk ke dalam ruangan, kita mulai saja perkuliahan pada hari ini. Jadi untuk materi ini itu sudah ada semua di buku untuk lebih lengkapnya di bukunya si Abdurrahman dan juga bukunya si Angelo yang internasional. So, kalau di bukunya Angelo kalau di bukunya Abdurrahman tuh nggak ada, adanya di bukunya si Angelo Kini yang internasional. Itu judulnya Making Decision. Kalau nggak salah Decision Making Individu and Group gitu. Nah ini udah saya coba untuk beberapa translate ke dalam bahasa Indonesia, tapi nggak semuanya. Nanti saya jelaskan di perkuliahan hari ini. Jadi untuk pengambilan keputusan individu dan kelompok itu berarti terkait bagaimana manajer itu mengambil suatu keputusan, baik untuk kelompok maupun untuk individu. Karena tugas manajer tentunya adalah melakukan pengambilan keputusan, salah satunya. Dan untuk pengambilan keputusan sendiri di sini adalah pilihan yang dibuat dari antara alternatif yang tersedia. Jadi pengambilan keputusan bisa disebut suatu proses mengidentifikasi dan memilih tindakan alternatif. Dan di sini dua model yang diikuti manajer dalam membuat keputusan adalah secara rasional dan non-rasional. Biasanya kalau rasional itu berarti masuk akal, kalau non-rasionalnya tidak masuk akal gitu. Mungkin menjauh dari rasional. Nanti kita coba bahas sedikit-sedikit tentang rasional dan non-rasional. Kalau rasional sendiri di sini ada tahap yang dilalui, yang dimana tahap pertama itu mengidentifikasikan permasalahan dan kesempatan yang ada. Jadi manajer melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap permasalahan. Biasanya kalau pengambilan keputusan itu dilakukan ketika ada suatu masalah. Makanya diidentifikasi dulu di awal. Kemudian dan juga yang tahap yang kedua itu dilakukan pengambilan berpikir solusinya. Jadi memikirkan alternatif solusi apa yang sekiranya dapat dilakukan. Jadi pikirkan terlebih dahulu atau disusun atau dicari. Dan untuk yang ketiga sendiri itu mengevaluasi alternatif tersebut dan memilih solusinya. Jadi ketika sudah disusun dan dicari tadi di yang stage 2, kemudian selanjutnya adalah dipilih oleh manajer. Dan untuk tahap yang keempat itu adalah mengimplementasi dan evaluasi solusi yang dipilih. Jadi diimplementasikan dan dievaluasi. Jadi setelah diidentifikasi, kemudian menyusun solusi alternatifnya dan juga memilih, lalu yang terakhir adalah mengimplementasikannya. Itu yang pengambilan keputusan rasional. Nah, kalau yang non rasional itu lebih kepada pengambilan keputusan yang tidak pasti. Jadi pengambilan keputusan non rasional itu pengambilan keputusan yang tidak pasti, dan ini biasanya adalah pengambilan keputusan yang sulit karena namanya juga non rasional. Dan non rasional sendiri di sini terkait dengan satisfying dan intuisi. Jadi lebih fokus, lebih ke bentuknya itu yang bagaimana keputusan tersebut bisa membuat suatu satisfying. Satisfying itu berarti suatu kepuasan.
Jadi untuk pengambilan keputusan untuk kepentingan kepuasan baik itu manajer atau mungkin kelompok. Jadi tujuannya adalah satisfying dan intuisi. Intuisi itu berarti menyangkut perasaan. Jadi pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan gitu. Biasanya kalau intuisi ini itu dilakukan ketika manajernya itu bekerja dengan mungkin saudaranya jadi staff, terus ada saudaranya jadi manajer. Biasanya pengambilan keputusan ada yang dengan melibatkan perasaan. Makanya kenapa di sini disebut non rasional. Jadi tidak bertahap, tidak sesuai dengan tahap-tahap manajemen. Kalau rasional kan tadi bertahap, dari mulai mengidentifikasi, kemudian memilih solusinya, dan juga melakukan implementasi dan evaluasi. Gitu. Selanjutnya ada etika dalam pengambilan keputusan. Etikanya itu di sini digambarkan dalam bentuk bagan. Jadi namanya pohon etika, pohon pengambilan keputusan, ethical decision tree. Jadi ini gambaran terkait apa sebenarnya yang harus dikerjakan, hal apa yang benar yang harus dikerjakan dalam mengambil keputusan. Yang pertama di sini adalah melakukan validasi terlebih dahulu apakah keputusan solusi yang akan diputuskan itu legal gitu, valid kayak gitu. Yang pertama gitu. Kemudian nanti kalau misalnya sudah valid, maka masuk lagi ke tahap yang kedua, yaitu adalah memaksimalkan nilai dari shareholder. Shareholder itu berarti pemegang saham. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Jadi setelah dilakukan pengecekan apakah solusi yang akan dilakukan itu valid atau legal, kemudian yang kedua itu menilai apakah solusi tersebut akan bernilai bagi pemegang saham. Nah, kalau misalnya di sini jawabannya adalah iya, akan bernilai, yes, berarti di sini yang ketiga itu adalah mengecek apakah solusi tersebut beretika gitu ya, beretika. Nah, beretika yang dimaksud di sini adalah ada di dalam kurung di sini, di gambar sini, kotak yang paling gede ini yang atas. Apakah solusi tersebut beretika? Nah, beretika itu maksudnya berefek bagi pelanggan, bagi karyawan, komunitas, lingkungan, supplier, dan juga bermanfaat bagi pemegang saham gitu. Jadi pengambilan keputusan yang beretika itu tentunya adalah menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan, baik itu customer, karyawan, komunitas, lingkungan, supplier, dan juga pemegang saham gitu. Nah, kemudian jika memang itu dianggap beretika dan menyangkut kepentingan orang banyak, berarti solusi tersebut atau pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan. Tapi jika tidak, maka itu tidak seharusnya dilakukan. Don't do it. Jadi di sini adalah gambaran yang seharusnya dilakukan atau etika dalam melakukan pengambilan keputusan. Jadi diidentifikasikan tersebut terdahulu. Selanjutnya kita masuk ke aturan menjadi manajer yang baik. Karena dalam pengambilan keputusan itu kan pasti perlu step-step yang harus dilalui. Dan itu juga kemampuan yang memang harus dimiliki manajer. Dan tidak semua orang bisa melakukan pengambilan keputusan dengan baik. Dengan baik maksudnya diterima orang banyak. Biasanya kan hanya sebagian orang yang menerima atau hanya kepentingan manajer aja. Jadi ada 8 ya aturan menjadi manajer yang baik. Yang pertama adalah be a good coach. Itu berarti manajer yang mampu mengajari atau
mengedukasi karyawan-karyawannya, staff-staffnya, bawahan-bawahannya dengan baik tentunya gitu. Jadi tidak semena-mena. Dan yang kedua adalah empower your team dan micromanage. Jadi dia itu memberdayakan timnya dengan baik. Jadi bukan untuk kepentingan individu, melainkan harus kepentingan kelompok. Dan yang ketiga, express interest in team member success and personal well-being. Jadi dia manajer mampu membuat timnya itu menjadi sukses dan menjadi individu yang baik. Kemudian yang keempat itu don't be a sissy, be productive and result oriented. Jadi manajer yang produktif dan orientasinya itu kepada hasil yang menguntungkan kelompok atau organisasi. Dan yang kelima itu be a good communicator and listen to your team. Berarti dia harus mampu berkomunikasi dengan baik, terutama terhadap timnya atau staff-staffnya. Dan juga yang keenam, help your employee with career development. Jadi membantu karyawan itu untuk meningkatkan karirnya dia. Jadi ada kesempatan untuk berkembang, seperti naik jabatan atau mungkin pengembangan lainnya. Dan yang ketujuh, have a clear vision and strategy for the team. Jadi manajer itu harus memiliki visi yang jelas dan strategi yang baik bagi timnya. Dan yang terakhir itu adalah have a key technical skill so you can help advise the team. Jadi dia harus punya teknik khusus atau skill membuat suatu teknik yang bisa membantu mendorong tim untuk menjadi lebih baik kinerjanya. Gitu. Jadi itu 8 menjadi manajer yang baik menurut Spender and Strong tahun 2014. Kemudian di sini ada orientasi nilai dan ambiguitas toleransi. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tentunya berorientasi, jadi ada tujuannya. Dan juga di dalam organisasi ada juga sesuatu yang ambigu. Jadi ada karyawan yang menganggap bahwa toleransi yang diberikan kepada organisasi itu dirasa ambigu. Ada istilah seperti ini. Kalau orientasi nilai itu mencerminkan sejauh mana seseorang berfokus pada tugas dan masalah teknis atau orang dan masalah sosial ketika membuat keputusan. Beberapa orang misalnya sangat fokus pada tugas di tempat kerja dan tidak terlalu memperhatikan masalah orang, sedangkan yang lain justru sebaliknya. Jadi orientasi nilai orang di dalam suatu kelompok itu berbeda-beda. Ada yang mungkin orientasinya yang penting kerja dapat gaji, tapi ada juga yang benar-benar dia memaksimalkan kinerjanya untuk kepentingan perusahaan. Jadi profesional banget gitu ya. Dan sedangkan di sini ada yang namanya ambiguitas toleransi. Ambiguitas toleransi itu menunjukkan sejauh mana seseorang memiliki kebutuhan yang tinggi akan struktur atau kontrol dalam hidupnya. Beberapa orang menginginkan banyak struktur dalam hidup mereka atau toleransi yang rendah terhadap ambiguitas dan menentukan situasi yang ambigu membuat stres dan tidak nyaman. Jadi karena beberapa orang dalam suatu organisasi itu ada yang merasa ambigu, toleransi itu berarti kayak nggak jelas gitu, peraturan organisasinya atau toleransi yang diterapkan di organisasi, dan yang kadang itu membuat karyawan bingung dan bisa membuat tidak nyaman, bahkan bisa stres juga. Jadi ambigu kebijakannya. Makanya untuk manajer perannya jangan sampai membuat keputusan yang dia itu berunsur ambigu. Seperti yang kita lihat di gambar, bahwa di sini ada gambar ini pertandingan, suatu pertandingan gitu, dan itu ternyata kalau kita lihat kan di situ ada satu orang yang memimpin timnya. Jadi manajer di sini diharapkan atau pemimpin itu diharapkan mampu membuat tim itu menjadi tim yang baik, solid, dan nantinya bisa membuat tujuan perusahaan itu atau organisasi tercapai. Kalau di sini olahraga berarti itu tujuannya adalah memenangkan pertandingan gitu. Jadi kerjasama tim itu akan bagus, dan itu juga dipengaruhi oleh peran manajer, yang dimana itu juga akan mempengaruhi tingkat kesuksesan dari organisasi atau kelompok. Kemudian hubungan antara orientasi nilai dan ambiguitas toleransi itu
Ada 4, yaitu analytical, conceptual, directive, dan behavior. Jadi ini cuma hanya gambaran aja atau unsur-unsur nilai yang ada di dalam hubungan antara orientasi dan ambiguitas toleransi. Untuk penjelasannya ada di bukunya Angelo, nanti coba dibaca sendiri aja terkait ini. Yang penting ini hanya sebagai gambaran aja terkait dengan, yang penting pahamlah arti dari orientasi nilai dan ambiguitas toleransi. Kita langsung masuk aja ke bagian manfaat pengambilan keputusan. Jadi ada manfaat dalam pengambilan keputusan untuk kelompok maupun organisasi. Jadi yang pertama, greater pool of knowledge, jadi mengembangkan pengetahuan. Kalau misalnya manajer bisa baik dalam mengambil keputusan, maka itu akan berdampak pada pengembangan pengetahuan dari si organisasi itu. Jadi karena informasinya itu lebih baik gitu, lebih baik. Kemudian yang kedua adalah different perspective. Jadi manfaat pengambilan keputusan itu different perspective, because different people have different perspective. Marketing, production, legal, so on, they see the problem from different angle. Jadi pengambilan keputusan di sini maksudnya different perspective itu dia mampu membuat suatu perspektif yang berbeda-beda di dalam bidang yang berbeda-beda, seperti kalau perusahaan bidang marketing, production, kemudian ada juga keuangan dan seterusnya. Jadi bisa mampu menghasilkan suatu solusi yang berbeda-beda di setiap bidangnya tentunya, different perspective. Kemudian manfaat yang ketiga itu intellectual stimulation. Jadi sebagai stimulasi intelektual, a group of people can brainstorm or their creativity decision-making process that is usually possible with one person action alone. Karena di sini di dalam suatu kelompok itu membutuhkan suatu brainstorming tuh bertukar pikiran antara manajer dengan karyawan. Jadi yang namanya jika manajer pengambilan keputusannya baik, maka itu juga akan membuat kelompok itu menjadi berpikirnya itu lebih terbuka lagi. Dan jadi menstimulus intelektual dari si kelompok atau anggotanya. Jadi supaya lebih terbuka pikirannya. Dan yang keempat itu better understanding of decision rasional. Jadi pemahaman itu lebih baik dari sebelumnya. Itu manfaat yang keempat. Dan manfaat yang kelima itu deeper commitment to the decision, yaitu meningkatkan komitmen dari anggota kelompok di organisasi. Dan untuk kelemahan pengambilan keputusan sendiri di sini ada 4, yaitu a few people dominate or intimidate. Jadi kalau misalnya si manajer itu kurang baik, biasanya dia bisa cenderung mengintimidasi si organisasi tersebut. Jadi mentang-mentang manajer jadinya dia mendominasi dan kadang bisa jatuhnya mengintimidasi juga gitu. Ya ibaratnya semena-mena dengan karyawannya, gitu, staff-staffnya. Itu bisa saja terjadi karena kan dia diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, jadi punya wewenang gitu. Berbeda jika staff biasa kan tidak punya wewenang. Dan yang kedua itu grouping. Kelemahan yang kedua adalah grouping. Of course, when group members strive to agree for the sake avoid arbitrary assessing in decision situation. Jadi ini kalau grouping sendiri ini apa ya? Kok aneh? Grouping, of course, when group members strive to agree for the sake unity and thus avoid accurately assessing the decision situation. Jadi untuk grouping ini tuh dia itu tidak, kelemahannya adalah dia tidak kadang pengambilannya itu tidak kurang tepat dalam mengambil keputusan atau membuat sebuah solusi.
sehingga ya tidak terlalu berdampak baik gitu. Karena di sini ada kata avoid accurately, jadi nggak akurat, kayaknya itu kurang tepat kalau grouping. Dan yang ketiga itu satisfying. Jadi untuk satisfying itu suatu kelemahan atau kepuasan. Jadi kepuasan ini lebih kepada kepuasan individu, jadi bukan kepuasan kelompok. Kepuasan manajer aja gitu. Dan yang keempat, goal displacement, berarti ini artinya tujuannya itu tidak tercapai dengan baik. Jadi belum tentu manajer yang punya kewenangan pengambilan keputusan dia mampu mengambil keputusan dengan baik. Gitu. Kalau misalnya dia nggak qualified, nggak kompeten, dan nggak sesuai dengan visi misi perusahaan, ya tentunya tetap aja pengambilan keputusan itu bisa membuat perusahaan rugi atau goal displacement, tujuannya tidak tercapai dengan baik. Ada juga beberapa gaya pengambilan keputusan, karena setiap manajer atau setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya, jadi pasti ada gaya-gaya tersendiri, jadi nggak semua itu sama. Ada yang gaya pengambilan keputusannya mencerminkan kombinasi dari bagaimana seorang menerima dan merespon informasi, jadi dia itu mencerminkan kombinasi. Dan yang kedua ada gaya yang pengambilan keputusannya itu cenderung memiliki orientasi nilai yang mencerminkan sejauh mana mereka berfokus pada tugas atau masalah teknis. Jadi fokus orientasinya nilai gitu. Terus ada juga yang gaya kepemimpinan itu adalah mencerminkan toleransi terhadap ambiguitas. Jadi dia itu pengambilan keputusannya itu ambigu gitu, kayak kurang jelas, itu juga ada. Dan kemudian yang keempat itu pengambilan keputusan yang yang digabungkan. Jadi antara ada yang gayanya itu ya gabungan lah, pengambilan dia orientasi nilai, kemudian dia juga toleransi terhadap ambiguitas, jadi digabungkan. Jadi beda-beda setiap manajer dalam mengambil keputusan. Nanti dibaca sendiri aja untuk lebih lengkapnya. Selanjutnya untuk menghadapi gangguan dalam pengambilan keputusan, jadi ada reaksi efektif dan tidak efektif. Reaksi efektif itu berarti, mungkin ini kalau reaksi itu berarti ini masih ke dalam reaksi dari manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ini yang pertama dalam penghindaran santai, seorang manajer memutuskan untuk tidak mengambil tindakan dengan keyakinan bahwa tidak akan ada konsekuensi negatif. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu memang biasanya ada beberapa gangguan-gangguan yang terjadi. Ini salah satunya reaksi yang untuk menanggapi gangguan-gangguan yang dihadapi. Dan reaksi tidak efektif yang pertama itu jenisnya itu penghindaran santai. Jadi seorang manajer memutuskan untuk tidak mengambil tindakan dengan keyakinan bahwa tidak akan konsekuensi. Jadi dia itu pengambilan keputusan itu secara santai. Jadi dia reaksi terhadap gangguan yang terjadi, kemudian dia tetap mengambil keputusan dan reaksinya itu santai. Kemudian yang kedua itu dalam perubahan santai. Seorang manajer menyadari bahwa kelambanan total akan memiliki konsekuensi negatif, tapi memilih alternatif pertama yang tersedia yang melibatkan resiko rendah.
Jadi dia mengambil risikonya itu yang serendah mungkin. Kemudian yang ketiga itu dalam penghindaran defensif. Defensif itu berarti pencegahan seorang manajer tidak akan menemukan solusi yang baik dan mengikuti dengan menunda-nunda, membuang-buang uang atau menyangkal resiko konsekuensi negatif. Jadi ini menunda-nunda, membuang ini reaksi-reaksi yang kurang efektif. Dan kemudian yang keempat itu adalah panik. Jadi manajer itu panik ya ketika ada gangguan, sehingga kepanikan tersebut tentunya membuat ketidakefektifan dalam pengambilan keputusan. Jadi ini reaksi yang tidak efektif ketika ada gangguan. Sedang untuk reaksi efektif sendiri yang harusnya dilakukan oleh manajer itu adalah yang pertama, dia harus berorientasi kepada kepentingan. Kepentingan tentunya kepentingan bersama, kelompok, organisasi, atau perusahaan. Dia harus bisa membedakan seberapa tinggi prioritas situasinya. Jadi dia harus bisa menganalisis dengan baik lah. Dan yang kedua, kredibilitas. Dia juga harus bisa menelaah informasi-informasi yang sekiranya dipercaya dan mampu sesuai dengan situasi yang ada. Jadi harus kredibilitas. Dan yang ketiga itu manajer juga harus bisa bertindak secara efektif berdasarkan urgensi. Sehingga kalau misalnya urgensi berarti kan harus pengambilannya cepat. Selain cepat juga harus tepat juga gitu. Jadi pengambilannya cepat dan tepat. Nah, ini adalah reaksi efektif dalam pengambilan keputusan ketika terjadi suatu gangguan. Nah, selanjutnya ini ada teknik dalam pengambilan keputusan atau problem solving atau menyelesaikan suatu masalah atau mencari solusi dalam suatu permasalahan. Itu ada brainstorming, kemudian ada DLP, teknik, dan CAD, Computer Assisted Decision Making. Kalau brainstorming itu kan bahasa Indonesianya itu tukar pikiran. Tukar pikiran tuh berarti kayak diskusi gitu, ngobrol diskusi atau membuat satu forum, baik itu manajer terhadap si staff-staffnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu perusahaan. Itu yang tujuan itu untuk meningkatkan suatu kreativitas. Jadi untuk brainstorm ini bisa dilakukan dan mungkin ini memang sudah salah satu yang sering juga dilakukan dalam suatu membuat suatu problem solving, yaitu melakukan brainstorming. Gitu. Karena kan di situ ada diskusi yang dimana ada yang setuju, ada yang nggak setuju, kemudian dicari titik terang yang sekiranya itu menguntungkan sesama pihak, menguntungkan secara kelompok gitu. Dan yang kedua itu di DLP teknik itu lebih kepada pengambilan kuesioner. Kalau DLP teknik itu di pengambilan keputusannya contohnya itu mengambil kuesioner, jadi menyusun kuesioner dan juga nanti mengevaluasi hasilnya, dan setelah dievaluasi nanti bisa dijadikan suatu dasar pengambilan keputusan. Karena kuesioner itu kan berarti mengambil beberapa sampel untuk diteliti, dianalisis kecenderungannya kemana gitu. Kan kalau kuesioner itu berarti pendapat setiap orang itu kan dirangkum menjadi satu. Misal 100 sampel atau semua anggota di dalam kelompok atau tim dianjurkan untuk mengisi kuesioner, nanti kuesionernya dianalisis gitu. Dan bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu computer aided decision making itu berarti menggunakan teknologi, yaitu komputer, software gitu, untuk sebagai alat mengambil keputusan. Ya kan bisa menggunakan laptop atau mungkin software tertentu yang ada di perusahaan. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan pengambilan keputusan individu dan kelompok. Sebelum kita masuk ke dalam organisasi dan pengorganisasian. Nanti kalau ada yang bertanyakan, ditanyakan saja. Kita langsung masuk saja ke bagian organisasi dan perorganisasian.
Karena tadi kita juga sudah bahas terkait dengan organisasi. Gitu. Jadi kurang lebih teman-teman sudah paham apa itu organisasi. Jadi organisasi itu terbentuk dari sekumpulan individu yang membentuk kelompok dan kelompok tersebut berkumpul membentuk suatu wadah yang disebut organisasi. Sebagai wadah, lembaga, atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung. Jika digambarkan seperti ini lingkaran yang ada di sini, jadi kumpulan individu membentuk kelompok, dan kumpulan kelompok tadi membentuk organisasi, dan kumpulan individu kelompok organisasi itu nanti akan membentuk suatu pengorganisasian. Pendekatan organisasi sendiri ada 3, rasional, natural, dan sistem terbuka. Rasional, jika pendekatan rasional sendiri adalah upaya pencapaian tujuan melalui pengelolaan manusia. Jadi di sini adalah lebih ke pencapaian tujuan dari organisasi sendiri secara rasional. Sedangkan untuk pendekatan natural sendiri ini adalah kumpulan manusia yang memiliki kepentingan bersama demi kelangsungan hidup organisasi. Sebab itu mereka melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan bersama dalam organisasi dan membentuk suatu struktur informal. Gitu. Kemudian yang ketiga, untuk pendekatan sistem terbuka ini adalah dipandang sebagai suatu sistem dari serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan bergantung pada lingkungan organisasi itu sendiri, baik ke lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Nah, ini penjelasannya sudah ada semua untuk pendekatan organisasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi. Jadi prinsip organisasi yang baik yaitu dia merumuskan tujuannya itu dengan jelas. Karena awal sebelum membuat organisasi pasti ada penyusunan visi misi, kemudian ada juga tujuan perusahaan, dan ada juga pembentukan struktur organisasinya. Jadi harus jelas. Dan yang kedua, pembagian pekerjaan itu terkaitan dengan pembentukan struktur organisasi tadi. Jadi job desk-nya itu diperjelas setiap anggota, baik itu manajer maupun staffnya. Jadi manajer keuangan tugasnya apa, misalnya melaporkan keuangan. Kemudian manajer SDM tugasnya mengelola karyawan yang ada di perusahaan. Kemudian bagian pemasaran tugasnya adalah melakukan penjualan, mencapai target penjualan gitu. Dan yang ketiga, delegasi kekuasaan, berarti maksudnya adalah mendelegasikan itu adalah menyalurkan tugas dengan baik. Mendelegasikan itu berarti mampu memberdayakan karyawan dengan baik. Jadi manajer atau pemilik perusahaan bisa membuat karyawannya itu produktif gitu. Kalau memang dia misal kurang produktif, bisa dilakukan semacam kayak pelatihan atau mungkin edukasi supaya dia itu lebih produktif lagi. Dan yang keempat itu tingkat pengawasan. Jadi di dalam organisasi ada suatu pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh manajer tentunya. Jadi supaya lebih disiplin lagi kalau misal pengawasan terhadap karyawan. Tapi kalau misal terhadap produksi berarti lebih ke produksinya supaya produk yang dihasilkan itu berkualitas. Gitu. Dan yang kelima itu rentang kekuasaan. Jadi ada rentang kekuasaan, jarak ya. Biasanya suatu organisasi itu yang jadi manajer atau pemimpin itu nggak hanya satu, melainkan bertingkat-tingkat. Ada yang CEO, kemudian membawahi kepala bagian A, kemudian ada kepala bagian B, kemudian kepala bagian B membawahi lagi supervisor, yang dimana supervisor membawahi lagi staff-staffnya gitu. Jadi ada rentangnya. Dan yang ke-6 yaitu kesatuan perintah dan tanggung jawab.
Jadi saling berkaitan antara perintah dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir adalah koordinasi. Jadi dalam organisasi tentu harus ada koordinasi karena tujuannya kan satu, yaitu mencapai tujuan organisasi. Dan untuk jenis organisasi sendiri, di sini ada beberapa jenis, yaitu jenis dari jumlahnya, kemudian dari sifatnya dan tujuannya. Kalau dari jumlahnya itu berarti ada tunggal dan komisi. Jadi organisasi yang bentuknya tunggal itu artinya dia punya pemimpinnya itu cuma satu. Tapi kalau komisi itu pemimpinnya itu banyak. Jadi dipimpin oleh beberapa pemimpin gitu komisi. Biasanya untuk perusahaan yang besar yang ada selain CEO dia juga diawasi oleh dewan direksi dan seterusnya gitu. Jadi pemimpinnya tuh nggak cuma satu gitu. Pemimpin yang sejajar. Kemudian yang kedua itu berdasarkan sifat itu formal dan informal. Ya kalau formal berarti dia itu biasanya ada isinya, kemudian benar-benar terstruktur dengan baik. Sedangkan informal itu biasanya contohnya seperti kayak kepanitiaan yang dibuat oleh kelompok yang kecil gitu lingkupnya. Itu bisa disebut informal. Dan untuk yang ketiga itu berdasarkan tujuan itu ada profit dan non-profit oriented. Itu kita juga tahu kalau organisasi profit ya berarti dia fokusnya kepada keuntungan, sedangkan non-profit sendiri itu tidak kepada keuntungan. Misal contohnya kayak yayasan, kemudian sekolah itu dia itu bisa disebut sebagai organisasi non-profit. Walaupun memang sebenarnya juga ada biaya-biayanya keluarkan gitu untuk biaya operasional, tapi tujuan utamanya bukan keuntungan gitu. Kalau sekolah kan berarti tujuannya lebih ke pendidikan, tapi kalau yang profit itu biasanya perusahaan yang jual beli barang atau jasa. Seperti retail, supermarket itu maksudnya profit. Dan untuk organisasi ini bervariasi, ada banyak macamnya. Dan ini saya kira ini tidak perlu dijelaskan semua, karena di buku itu sudah lengkap banget untuk jenisnya itu. Karena itu gambar sih, kita harus lihat gambar bagannya. Tadi ada organisasi lini, kemudian ada organisasi staff, lini dan staff gitu. Itu sebenarnya untuk bentuk organisasi sendiri itu berbeda-beda setiap perusahaan, dan itu terserah mereka perusahaan sendiri dia itu mau menggunakan bentuk organisasinya seperti apa gitu. Kalau lini itu seperti ini bentuknya. Mungkin kalau lini kan karena garis, jadi inilah contohnya. Di sini juga ada contoh gambaran. Nah, ini kalau staff. Sebenarnya kurang lebih hampir sama, cuman mungkin di sini ada beberapa yang membedakan. Makanya coba nanti dibaca ditelaah lagi apa sebenarnya bedanya gitu, karena yang namanya struktur organisasi ya bagiannya seperti itu, pasti ada ketua, direktur atau CEO, kemudian dia membawahi beberapa kepala bagian, dan kepala bagian membawahi staff-staffnya lagi, terus membawahi lagi gitu, jadi bertingkat-tingkat. Nah kalau yang fungsional seperti ini, biasanya kalau fungsional itu lebih ke dia itu berdasarkan fungsi manajemen biasanya di sini. Jadi pimpinannya satu, kemudian bagiannya banyak, ada pemasaran, SDM, operasional, dan satu lagi, pemasaran, operasional, SDM, keuangan. Nah itu kemudian tapi mereka itu membawahi karyawan yang sama gitu, itu kalau fungsional. Jadi bagiannya dipisahkan tetap setiap bidang, setiap fungsi manajemen dari pemasaran, keuangan, operasional, SDM, tapi karyawannya itu sama. Gitu. Karyawan itu satu gitu. So, ada juga yang lini dan fungsional digabungkan jadi satu. Jadi bervariasi. Jadi ini sebenarnya untuk struktur seperti ini juga tidak perlu diperdebatkan karena ini juga secara teori, dan biasanya kalau di perusahaan
yang aslinya juga ya nggak plek sama kayak gini gitu. Terserah mereka mau membuat struktur yang seperti apa, mau yang lini atau yang staff atau yang gabungan atau fungsional aja, atau lini dan fungsional gitu. Lanjut kita next ke masuk ke efektivitas organisasi. Jadi organisasi dikatakan efektif apabila dia itu bisa melakukan atau memilih salah satu pendekatan yang di sini, atau mungkin semuanya, semua pendekatan dia lakukan. Yang pertama ada pendekatan sasaran, jadi tentunya pendekatan yang tujuannya adalah untuk mencapai visi misi perusahaan. Kemudian ada pendekatan sistem. Jadi secara kalau sistem itu kan berarti wadah, suatu wadah untuk menunjang, mendukung kegiatan operasional. Jadi kalau misalnya si organisasi mampu menggunakan sistem dengan baik, efektif, maka dia akan dengan baik maka akan efektif berjalannya gitu dibandingkan dengan yang manual gitu. Dan yang ketiga itu pendekatan stakeholder. Kalau stakeholder itu berarti pemegang kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan, seperti konsumen, karyawan, kemudian pemilik maupun investor gitu. Supplier juga masuk ke stakeholder, jadi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi harus memperhatikan stakeholder. Dan yang keempat itu proses internal. Pendekatan proses internal berarti fokusnya kepada internal prosesnya, dari produksinya atau mungkin dari karyawannya. Jadi di maintenance, dilakukan pengendalian. Dan yang terakhir pendekatan nilai bersaing itu berarti harus mampu bersaing dengan pesaing. Kalau memang itu perusahaan yang memang banyak kompetitor, itu harus bagus atau harus tepat dalam melakukan analisis keunggulan kompetitif supaya bisa bersaing dengan baik gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kita ternyata sudah selesai untuk pembahasan materi pengambilan keputusan dan organisasi. Sambil menunggu yang ingin bertanya, saya akan dokumentasi dulu sekaligus absensi. Ini tumben pada diem aja. Masih ngantuk ya, masih pagi. Tiga 32 orang. Fitri. Arsya. Felicia Munif.